Kita lanjutkan kabar pagi, Misa. Mahkamah Konstitusi meloloskan gugatan syarat batasan usia dan pengalaman sebagai kepala daerah, sebagai calon presiden dan juga calon wakil presiden. Keputusan MK ini bagaikan membuka gerbang peluang bagi putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk bersanding dengan bakal calon wakil presiden. Keputusan Mahkamah Konstitusi dibacakan. Keputusan meloloskan gugatan syarat batasan usia dan pengalaman sebagai kepala daerah, sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Keputusan MK, syarat minimal berusia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi: berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Keputusan MK ini bagaikan membuka gerbang peluang putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk bersanding dengan bakal calon wakil presiden yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024 mendatang. Meski banyak perdebatan, syarat pengalaman dan usia seakan Prabowo tidak peduli, asalkan usulan bacawa pres datang dari kebanyakan masyarakat. Pak, apakah tidak dirasa terlalu muda Pak Gibran sebagai cawapres Pak? Iya, maksudnya kayak pengalaman juga masih minim gitu loh Pak, Mas Gibran ini. Apakah tidak dirasa terlalu muda dan masih... Gimana kalau kehendak rakyat begitu? Ya. Berarti ini kita tidak bicara kehendak elit, tapi ini kalau ada dukungan dari rakyat, ada sendirinya di mana ya. Setelah putusan MK dibahas bersama kita. Iya dong, kita tunggu di MK. Pengamat hukum tata negara Zainal Arifin Mohtar menegaskan agar keputusan MK ini berlaku untuk tahun 2029 untuk menghindari politik kepentingan. Biasanya kalau berkaitan dengan batas usia, sesuatu yang bau open legal policy-nya besar, tapi MK kegenitan untuk masuk melakukan putusan, maka pemberlakuannya tidak di tahun ini. Pemberlakuannya itu adalah pemilu berikutnya. Dua modelnya ya. Jadi bisa memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan, ataukah kemudian yang memberlakukan untuk pemilu berikutnya, biar ada waktu yang cukup untuk mempersiapkan segalanya. Jadi saya kira kalaupun MK mau memutus yang saya katakan tadi ya, kegenitan MK untuk masuk ke hal-hal yang sebenarnya open legal policy, tapi kemudian MK ingin putus sekarang,
saya kira putusannya harusnya berlaku untuk tahun 2029, bukan untuk tahun 2024. Ini untuk menghindari MK dari pembicaraan soal konflik kepentingan. Apalagi kita tahu bahwa tekanan politik menjadi sangat besar, lalu kemudian pembicaraan soal konflik kepentingan juga sangat besar. Saya ingin mengingatkan begini ya, kita punya standar sebenarnya. Kalau kita baca pasal 6 Undang-Undang Dasar, jelas mengatakan bahwa syarat ya dan ketentuan mengenai calon presiden itu diatur dengan undang-undang. Dan itulah ketentuan open legal policy-nya. Artinya apa? Harusnya MK memberikan itu kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan. Sebagaimana diketahui, permohonan uji materi terhadap pasal 169C Undang-Undang Pemilu ini diajukan oleh sejumlah pihak, di antaranya PSI, Partai Garuda, dan beberapa kepala daerah. Tim TV One mengabarkan.